Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardana Luanda Abdi dengan NIM 05061282126042. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus maupun berita yang berjudul mahasiswi di Mojokerto ditemukan meninggal dunia di atas makam ayahnya. Kisahnya viral di Twitter. Kisah seorang mahasiswi yang ditemukan meninggal dunia di atas makam ayahnya tengah menjadi sorotan di media sosial. Mahasiswi berinisial NWR ini ditemukan meninggal dunia di pemakaman Dusun Sugi, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Ada dugaan mahasiswa tersebut meninggal dunia setelah mengakhiri hidup dengan meminum air berisi racun. Juru kunci makam Dusun Sugihan Sugito mengatakan sebelum kejadian ia sempat melihat NWR mengendarai sepeda motor ke area pemakaman. Namun saat Sugito sedang bersih-bersih pemakaman, ia melihat NWR sudah tergeletak di atas makam ayahnya yang meninggal 100 hari yang lalu. Saya melihat dia sudah terlentang dan ternyata sudah meninggal, ungkap Sugito. Sugito mengaku melihat sebuah botol berisi air warna kemerahan dan coklat diduga racun di dekat NWR. Ada botol, masih ada isi dan sedotan plastik. Aromanya menyengat, jelas Sugito. Sementara itu, pihak keluarga mengakui jika NWR sudah berniatan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumah pada Rabu, tanggal 1 Desember 2021. Namun, upaya mahasiswi Universitas Negeri di Malang tersebut digagalkan ibu dan saudaranya. Kapolsek Soko AKP Muhammad Sahibul Yakin saat dikonfirmasi menjelaskan korban meninggal diduga mengakhiri hidup lantaran depresi. Kini pihak tengah menyelidiki minuman yang diduga berisi racun itu. Minuman di botol racun, namun jenisnya apa itu yang masih kami selidiki, beber AKP Muhammad Sohibul Yakin. Pihak keluarga menolak otopsi terhadap jenazah korban. Sementara dari hasil Vikum luar petugas tidak menemukan indikasi keracunan seperti busa di bagian mulut korban. Tidak ada busa di mulut dan luka di tubuh korban. Memang keracunannya itu tidak kelihatan, ujar AKP Muhammad Sohibul Yakin. Cerita NWR tengah menjadi sorotan dan viral hingga namanya merajalela deretan trending di media sosial Twitter. Hingga Sabtu 4 Desember 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada lebih dari 3.000 cuitan di Twitter yang membicarakan sosoknya. Ada dugaan NWR mengakhiri hidupnya lantaran menderita depresi akibat persoalan pribadi dengan kekasihnya. Penyebab NWR mengakhiri hidup pun sempat dijelaskan oleh seorang temannya dalam cuitan yang beredar di jagat maya. Dan saya juga menemukan fakta-fakta dari berita yang saya baca. Pertama, ayahnya meninggal 3 bulan lalu. Dari pihak keluarga menolak melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Hasil visum luar petugas tidak menemukan indikasi keracunan seperti busa di bagian mulut korban. Tidak ada busa di mulut korban dan luka di tubuhnya. Korban memang keracunan, itu tidak kelihatan, ungkapnya. Berdasarkan surat pernyataan dari pihak keluarga yang bersangkutan terkait tidak dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban, Kamis 2 Desember
2021 yang menyatakan sebelum kejadian itu NWR mengalami depresi setelah ayahnya meninggal 3 bulan yang lalu. Kedua, beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Sebelumnya, korban beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumahnya pada Rabu 1 Desember 2021. Namun upaya itu gagal oleh ibu dan saudaranya. Ada botol masih ada isi dan sedotan plastik aromanya menyengat, jelasnya. Pihak kini menyelidiki minuman diduga berisi racun. Namun di botol racun, namun jenisnya apapun itu yang masih kami selidiki, ujarnya. Ketiga, polisi melibatkan Propram Polda Jatim, Sekretkrim Polres Mojokerto AKP Andarul Rahurtomo mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kematian mahasiswa NWR yang meninggal diduga minum racun di atas makam ayahnya. Korban diduga depresi lantaran permasalahan asmaranya dengan mantan pacarnya yang merupakan anggota polisi. Dari hasil penyelidikan kami dapatin bahwa benar si R anggota Polres Pasuruan memiliki hubungan sebelumnya dengan korban, ungkapnya. Andaru menyebut pihak bekerja sama dengan program Polda Jatim terkait informasi-informasi yang beredar di media sosial tersebut. Nah, terkait dengan informasi yang beredar, kami melakukan pendalaman bekerja sama dengan program Polda Jatim, jelasnya. Pihak kini melakukan investigasi terhadap kasus kematian mahasiswi NW yang menyita banyak perhatian publik dan sekarang sedang dilakukan investigasi. Pemeriksaan hasilnya seperti apa nanti akan kita sampaikan kemudiannya. Tambahannya, keempat, ditetapkan sebagai tersangka diberitakan Bribda Randy Bagus ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terkait tewasnya mahasiswi NW. Dan hasil pemeriksaan Bribda Randy Bagus terbukti melakukan tindakan aborsi sebanyak 2 kali. Atas perbuatannya, Bribda Randy ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi ataupun pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan dan kematian janin. Bribda Randy dijerat pasal 348 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. RB kini ditahan di Mapolres Mojokerto. Kami tidak pandang bulu dalam penegasan hukum termasuk kepada anggota Polri, ujar Wakapolda Jatim. Brigjen Pol Slamet Hadi Sutoyo dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu 4 Desember 2021. Sementara itu, untuk menyebabkan meninggalnya NW, pihak kepolisian tengah mendalami. Bukti-bukti seperti potasium sudah dikirim ke Lab 4 untuk diteliti secara ilmiah, termasuk obat yang diduga untuk menggugurkan kandungan. Jadi, kesimpulannya yaitu bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantunya. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutus mengakhiri hidup. Anda tidak sendirian. Dan bunuh diri bukan akhir dari segalanya. Bunuh diri juga tidak menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.